Kalian pasti sering melihat orang mencuci baju kan? Terlihat biasa saja. Berulang setiap hari, tak ada yang istimewa. Tapi, percayalah, tidak semua tangan yang mengucek kain itu membawa perasaan yang sama. Ada satu hal yang selama ini saya sembunyikan di balik tumpukan cucian itu. Hal yang tak pernah saya ceritakan ke siapapun. Sore itu, seperti hari-hari sebelumnya, saya duduk sendirian di depan ember besar. Air dingin, sabun yang berbusa, dan tumpukan baju kecil milik anak saya. Kegiatan yang sudah saya lakukan bertahun-tahun, sendirian, sampai hari ini. Di sela-sela memeras kain basah itu, saya tiba-tiba paham satu rahasia besar. Rahasia tentang mengapa Tuhan menitipkan tugas ini khusus kepada saya, bukan orang lain. Orang lain mungkin bertanya, "Di mana ibunya? Kenapa kamu sendiri yang mengerjakan ini?" Saya hanya diam, tak perlu menjawab panjang lebar. Kalian semua pasti tahu jawabannya. Dia sudah dipanggil Tuhan lebih dulu, saat anaknya masih kecil. Banyak yang kasihan, banyak yang bilang, saya berat sebelah. Bahkan ada yang berbisik, pasti lelah sekali membesarkan anak tanpa ibu. Bahkan sampai mencuci bajunya sendiri. Saya tak pernah membantah. Tapi hari ini, saat saya mengucek noda lumpur di saku celana kesayangannya, jari saya berhenti bergerak. Saya melihat bekas lipatan di kerah baju. Lipatan yang dulu sering dirapikan oleh tangan, yang kini sudah tiada. Lalu saya sadar, saat saya mencuci baju ini, saya sebenarnya sedang melanjutkan doa yang dia tinggalkan. Setiap noda yang saya bersihkan adalah bukti dia masih ada di sini. Bertahun-tahun saya lelah, bertahun-tahun saya ingin berhenti. Rasanya ingin menyerah karena tak sanggup memikul dua peran sekaligus. Tapi setiap kali saya ingin melemaskan tangan, saya teringat satu hal yang misterius. Mengapa Tuhan tak memanggil saya juga? Mengapa justru saya yang dibiarkan di sini, menanggung beban ini sendirian? Sore ini, jawabannya terbuka perlahan. Kamu tidak dibiarkan sendirian karena kamu lemah. Kamu dipercaya memikul ini karena kamu adalah satu-satunya orang yang cukup kuat untuk menyelesaikannya. Mencuci baju anak ini bukan sekadar membersihkan kotoran. Ini adalah cara Tuhan mengajari saya sabar. Cara Dia menguatkan bau saya, agar kelak saat anak ini bertanya tentang ibunya, saya bisa menjawab dengan tenang tanpa air mata. Kesendirian ini bukan hukuman. Ini adalah rahasia ketabahan yang disiapkan khusus untuk saya. Lihatlah ukuran baju ini. Dulu sangat besar. Sekarang pas. Sebentar lagi tak muat. Sama seperti waktu yang berjalan. Sama seperti tugas saya ini. Saya tidak sedang mencuci kain. Saya sedang menyusun masa depan seorang anak yang tak punya siapa-siapa selain saya. Satu hal lain yang baru saya sadari, suatu hari nanti, saat anak ini sudah besar, sudah mandiri, tak akan ada lagi tumpukan baju kecil ini di depan saya. Saat itu datang, saya pasti akan merindukan kelelahan ini. Saya akan merindukan momen di mana saya masih bisa menjaga jejak langkahnya lewat cucian ini.
Itulah rahasia yang saya temukan hari ini, bahwa hal yang paling berat di pundakmu seringkali adalah tugas paling mulia yang Tuhan berikan. Jangan pernah merasa dikasihani. Kamu sedang dilatih menjadi orang yang hebat. Kalau kamu juga sedang berjuang sendirian, tulis satu kata kuat di komentar. Mari saling menguatkan rahasia hati masing-masing. Subscribe Cerita Viral. Masih banyak kisah misteri kehidupan nyata yang belum terungkap di sini.